Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan psikologi Islam menurut Rasjid Skinner. Kelompok 11 beranggotakan 4 orang, yaitu ada Aisyah Kusmaningrum, Linendia Putri Anggini, dan saya sendiri Muhammad Ridwan Ghifari. Kemudian ada Sofia Fauzia. Untuk hal-hal yang akan dibahas tentang psikologi menurut Rasjid Skinner diantaranya adalah about Rasjid Skinner, kemudian psikologi Islam menurut Rasjid Skinner, konsep dasar psikologi menurut Islam Rasjid Skinner, hubungan kalbu, akal dan nafsu, kesehatan mental menurut Rasjid Skinner, pandangan Rasjid Skinner terhadap depresi, kemudian yang terakhir adalah terapi. Mari kita mengenal terlebih dahulu siapakah Rasjid Skinner. Beliau adalah seorang profesor yang merupakan konsultan psikologis klinis di Rumah Sakit Bradford, Inggris, dan psikoterapis yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam menangani berbagai macam masalah psikologis. Beliau masuk Islam pada tahun 1977 dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ihsan, yaitu adalah organisasi amal yang menyediakan terapi psikologis ahli dari model Islam. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun psikologi Islam menurut Rasjid Skinner. Psikolog Islam adalah bidang antardisiplin yang mengeksplorasi manusia dalam kaitannya dengan sumber-sumber Islam, yang dimana dengan pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber Islam tersebut akan digunakan untuk membawa manusia ke dalam keadaan terbaik mereka baik secara fisik, spiritual, kognitif, dan emosional. Beberapa psikolog muslim lebih suka menggunakan istilah Islam dan psikolog dibandingkan psikolog Islam. Hal ini karena untuk menandai perbedaan antara psikolog Islam atau merujuk pada psikolog yang dikembangkan dari sumber-sumber Islam, yaitu versi psikolog Islam, serta Islam dan psikolog, atau mengacu pada gerakan yang lebih luas yang menghubungkan Islam dengan psikolog dalam umum. Kemudian ada konsep dasar psikolog Islam, yaitu yang pertama kolbu, pusat kesadaran akan keberadaan Tuhan serta bagian dari manusia yang di dalamnya terdapat rasa fitrah, perasaan dan kepekaan alami terhadap apa yang dianggap benar atau salah, dan juga dianggap mampu menerima ilham atau inspirasi. Kemudian ada akal, pusat nalar dan kecerdasan yang dapat memahami dan menganalisis data eksternal serta mengucapkannya dengan jelas dan tepat. Lalu, nafsu, yaitu dapat diartikan sebagai kekuatan hidup. Sedangkan dalam dunia psikolog, nafsu dianggap sebagai dorongan insting atau energi yang memiliki semi-otonom kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, jelaskan kepada Aisyah. Baik, hubungan kolbu, akal, dan nafsu. Pada orang ideal, sehat, dan seimbang, kesadaran berpusat pada kalbu yang terbuka untuk ruh dan yang mengarahkan akal. Kemudian bersama-sama dengan akal akan mengarahkan ke nafs yang lebih rendah. Dalam keadaan ini, akal mampu menggunakan alasan yang masuk akal, persepsinya tentang dunia luar yang realistis, mampu melihat nilai perilaku moral, operasinya dijiwai dengan kebijaksanaan, dan mampu menjalankan arah yang baik pada nafsu. Kesehatan mental menurut Rasjid Skinner. Rasjid Skinner mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan ketika diri berada di bawah kendali kalbu secara penuh dan terbuka untuk inspirasi ilahi. Hal ini berarti sama halnya ketika diri berada dalam keselarasan penuh dengan fitrah, sehingga dapat mengakses keadaan nafsu mutmainnah.
Analogi Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan analogi tentang penunggang kuda. Di dalam analogi ini, kuda adalah nafs, sehat dan beroperasi sesuai dengan fitrahnya, yang dipandu oleh akal di bawah kendali pengendara, yang berpusat di hati, dan di bawah bimbingan ilahi. Dari analogi ini, psikopatologi dapat dilihat di perwujudan yang berbeda. Misalnya, kuda di bawah kendali, tetapi oleh kendali-kendali dengan cara yang irasional, kuda tersebut dipandu ke tempat yang diinginkan pengendara pergi, tetapi bertentangan dengan fitrah dan pada akhirnya akan merusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh India. Kemudian ada pandangan Rashid Skinner terhadap depresi. National Institute for Clinical Excellence telah menyatukan semua keadaan suasana hati yang buruk secara substansial menjadi satu kategori penyakit, yaitu depresi. Ia juga menganggap penyebabnya adalah faktor biologis dengan peningkatan kognitif. Dan untuk mengobati semua kasus tersebut, maka akan dipergunakan antidepresan dan terapi kognitif. Namun, Rashid Skinner sebagai seorang dokter memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut. Menurutnya, suasana hati yang buruk yang berkaitan dengan penyesalan atau kesedihan justru merupakan bagian dari proses pertumbuhan yang sehat. Maka, jika hal tersebut diobati dengan menggunakan antidepresan, tidak akan memberi arti pada pengalaman dan justru beresiko menghambat pertumbuhan pribadi. Dan untuk bahasannya terakhir, ada terapi. Tujuan dalam terapi Islam adalah untuk membawa klien kembali kepada keadaan di mana mereka terhubung dengan hati, dan klien dapat mengakses internal mereka sendiri. Sehingga sang terapis harus bisa menghilangkan hambatan untuk mencapai keadaan itu, dan menghindari menempatkan hambatan di jalan. Pemahaman ini berkaitan dengan tujuan psikoterapi Jung, yaitu individuasi yang mengacu pada proses menyatukan semua pengalaman baik dan buruk untuk menjalani hidup yang sehat dan stabil. Dari 3 penelitian yang diteliti mengenai faktor apa yang paling dianggap penting oleh psikoterapis Muslim, ternyata variabel penting dalam penyembuhan yang ditemukan dari ketiganya adalah keadaan batin terapis. Jika terapis berhubungan dengan hati klien, maka ini akan memudahkan klien mencapai keadaan yang sama. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sang terapis untuk bisa membangun rapport yang baik dengan klien. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini adalah daftar pusaka yang kami kumpulkan. Kemudian tadi adalah pembahasan tentang psikologi Islam menurut Rashid Skinner. Mungkin itu adalah penyampaian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.